gak perlu cepat tapi harus tepat gitu loh. Kalau misalnya udah nemu yang cocok ya udah. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau share ke kalian tentang acne story aku dan gimana caranya aku bebas dari bakat berjerawat aku kurang lebih 2 bulan. Jadi aku sebenarnya ini berjerawat emang udah hormonnya. Jadi dulu waktu SMP itu namanya jerawat itu pasti ada, dan bodohnya di situ aku pas kelas 3 SMP aku mulai kenal sama yang namanya krim-krim pemutih racikan gitu loh. Jadi dulu itu ada temen aku make kayak gitu. Nah, aku penasaran banget kan, kenapa dia pas masuk itu tiba-tiba mukanya jadi putih mulus gitu. Namanya cewek ya, naluri gitu, kayak mikirnya cantik itu harus putih. Jadi aku mikir, aku juga mau nyoba. Dan aku tanyalah ke temen aku dia pakai apa. Nah, terus dia ngasih tahu dia pakai apa, dan aku dianterin buat beli krim itu. Dulu itu kalau nggak salah namanya itu Lindsay, yang ukurannya tuh kecil, kayak tube kecil gitu. Satu krim itu harganya 7.500. Nah, itu tuh ada krim malam dan krim pagi. Krim pagi itu warnanya kuning cerah gitu, sama krim malamnya warna putih lengket. Di situ kan namanya masih zaman-zaman SMP, masih polos-polos bego gitu kali ya. Nah, aku pakailah itu. Pas pertama kali aku pakai itu aku ngerasa kayak perih, gatel, kayak perih gatel gitu, terus kulit ngelupas. Tapi setelah 7 hari aku pakai itu tuh emang bener-bener kelihatan banget kinclong. Parah banget kinclong, putihnya nggak wajar. Aku senang gitu kan, namanya masih SMP gitu kan. Nah, di situ aku tuh emang orangnya nggak telaten gitu ya kalau pakai apa-apa. Pas aku udah dapet hasilnya tuh putih, terus jerawat aku hilang, terus bekas-bekas jerawatnya juga nggak ada. Itu aku stop pakai, nggak pernah aku pakai lagi. Terus pas nggak lama aku nggak pakai krim itu lagi, kulit aku balik lagi ke seperti semula dengan jerawat-jerawat kayak sebelumnya. Tapi ini mungkin cuma kayak nambah 1-2, belum terlalu parah sih. Nah, terus di situ aku balik lagi, aku pakai lagi krimnya, aku pakai lagi, terus masih kayak sama gitu ya, putih, terus jerawatnya hilang lagi, bekasnya juga nggak ada. Aku pakai sampai waktu aku masuk SMA itu, aku pas masuk SMA itu langsung aku berhenti, aku nggak aku pakai lagi, dan itu balik lagi ke kulit aku seperti semula. Berarti sebelumnya itu warna kulit aku itu kusam, terus hitamnya karena aku dulu tuh kecil suka main panas-panasan, jadi kayak kena sinar matahari jadi hitam dekil gitu. Nah, pas SMA itu nggak aku pakai lagi. Nah, balik lagi ke warna kulit seperti semula dan berjerawat. Jerawatnya masih tetap ya, jerawat ada lagi jerawat gitu. Jerawatnya balik lagi pas masa SMA itu, pas kelas 1 SMA. Kelas 2 itu aku belum terlalu peduli sampai pas pas kelas 3 SMA, pas mau ujian kalau nggak salah, itu aku pakai lagi. Kalau nggak salah mereknya DHA, itu harganya lebih mahal, kalau nggak salah 100 lebih deh. Aku nggak tahu tuh kenapa aku bisa beli itu. Terus aku pakai, wah bagus, putih lagi. Terus habis itu nggak ada jerawat gitu yang keluar. Habis itu seperti biasanya, seperti kayak yang kemarin yang udah gitu, aku makanya jarang-jarang, kayak make enggak. Terus abis itu ada 3 hari aku nggak make, tiba-tiba jerawatnya pada keluar. Tiba-tiba di sini aku baru sadar, di dagu ini kayak jerawat putih-putih gitu loh, putih-putih kecil-kecil kayak gitu pada keluar. Kok kenapa nih? Dan dengan bodohnya aku pencet, aku kasar gitu loh, itu kayak nggak sayang banget gak sih sama muka. Aku pencet, aku pakai tisu, aku pencet, aku gesek-gesek kayak gitu.
Nah, nggak taunya pas besok paginya aku bangun tidur, itu di muka itu banyak banget, tiba-tiba di muka juga sama kayak gitu, di muka full, di jidat juga itu full, semua pada keluar. Itu breakout paling parah yang bikin aku mikir, ya Allah, nyesel banget aku pakai ini, kenapa aku pakai ini. Itu pas mau deket-deket ujian, aku sekolah itu pakai masker, ke sekolah pakai masker, udah kayak orang sakit. Udah lah, gimana ya, malu lah ya, namanya itu mukanya udah kayak gitu, udah parah banget itu aku. Dan itu udah parah banget, itu breakout paling parah. Di situ aku nggak ada pikiran mau ke dokter atau kemana. Di situ aku cuma pas saat itu aku cuma kompres muka aku pakai air anget dicampur garam itu, soalnya kata kakakku bilang kalau jerawat itu bagus kalau pakai air anget terus pakai garam. Nah, di situ aku kompres tuh pakai air anget dicampur garam. Emang mendingan sih, nanti aku kayaknya aku masih ada fotonya, nanti aku taruh di sini kalau misalnya aku nemu fotonya. Nah, karena jerawat itu yang ngebikin muka aku ini nih, kalau bisa dilihat ya, nah ini bopeng-bopengnya itu dihasilkan dari jerawat waktu SMA itu yang parah banget, breakout parah itu. Karena aku tuh tipenya gatel gitu, kayak kalau misalnya udah jerawat udah kering pengen aku kopekin, makanya jadi bopeng-bopeng gini muka aku. Nah, tapi kebiasaan aku gak berhenti di situ, jadi pas abis lulus pun jerawat aku masih tetap ada, kayak jerawat di pipi gitu banyak. Terus aku pergi ke klinik dokter di daerah Depok. Abis itu aku pakai krim-krimnya kan, iya, pas aku pakai krim-krimnya emang bagus. Pas aku pakai krim-krimnya tuh kayak jerawatnya emang nggak ada, tapi namanya aku ya gimana ya, aku kan orangnya nggak telaten gitu, nggak sabaran. Kalau misalnya udah gitu cepat puas, kalau misalnya udah ngeliat hasilnya wah bagus nih, aku lepas lagi, bukan lepas sih, kayak perlahan-lahan gitu, nggak pakai terus enggak terus nggak pakai lagi, udah aku lepas gitu dari krim itu. Nggak lama balik lagi jerawatnya, terus aku harus kayak gimana ya, maksudnya aku mau pakai krimnya lagi sih. Udah aku nggak ke klinik itu lagi. Abis itu aku pindah ke klinik satunya lagi, masih ada lagi di daerah Depok juga. Di situ aku pindah ke klinik itu. Nah, pas di klinik itu, sebelumnya tuh jidat, pokoknya sebelumnya itu jidat aku itu nggak beruntusan. Terus pas di klinik itu emang jerawatnya hilang juga, tapi di jidat aku itu tiba-tiba beruntusan parah. Terus aku dikasih krim. Kalau di klinik yang satunya ini aku dikasih berapa macam krim ya, aku dikasih krim malam itu ada 2 macam, krim pagi ada 2 macam, jadi aku mesti pakai 4 krim itu setiap hari. Terus habis itu aku mikir dong, terusnya capek juga ya harus tiap hari pakai krim, apalagi ini krimnya tuh tiap malam aku harus pakai 2 krim, pagi pakai 2 krim, capek banget. Sampai akhirnya ada teman kampus aku yang cerita kalau temennya itu ada yang berjerawat kayak aku, itu bahkan lebih parah, pergi ke dokter Kun. Itu katanya temennya itu bisa bener-bener sembuh jerawatnya, bener-bener sembuh. Kayak kalau jerawatan juga kalau cuma dapat doang. Tapi ini aku sama sekali nggak ke dokter Kun, karena aku mikir pas aku cari-cari di Google gitu, ternyata Alapada juga lumayan jauh. Udah gitu katanya kalau di dokter Kun itu harus atur jadwal gitu, kayak kita harus nelpon sama perawatnya buat ngajuin jadwal buat berobat. Nah, katanya itu temen aku ceritanya, kata temennya itu nelpon sampai ada kali 70 kali baru diangkat, dan itu pun jadwalnya random gitu, nggak sesuai yang kita mau. Mungkin karena dokter Kun itu setiap harinya cuma ngelayanin 60 pasien. Jadi aku mikir di situ, kan aku orangnya mageran ya, kayak udah jauh terus harus nelpon buat booking buat ngatur jadwal berobat. Jadi aku cari tahu tentang obat apa yang dipakai sama dokter Kun ini, dan ternyata udah banyak juga YouTuber yang ngasih tahu kalau dokter Kun ini kan ahlinya obat jerawat itu kan obat minumnya ya.
dikasih tahu sama kalau dokter Kun ini pakai Isotret. Nah, semenjak itu aku cari tahu tentang Isotret itu apa. Aku nemuin itu namanya Roaccutane. Sebenarnya Roaccutane ini ilegal di Indonesia dan nggak diperjualbelikan secara bebas. Jadi cuma ini tuh obat ini harus dikonsumsi atas resep dokter. Jadi aku coba nonton dari youtuber gitu kan yang nge-review tentang Roaccutane ini. Terus aku tonton juga youtuber dari luar yang make Roaccutane. Karena emang Roaccutane ini tuh jalan terakhir buat orang yang berjerawat, udah pasrah lah, kayak udah nggak tahu lagi mau diapain, kayak udah jalan terakhirnya gitu loh. Jadi buat kamu yang cuma berjerawat 1, 2 atau ya dikit lah, dia nggak nyampe penuh banget di muka lah ya, itu mending nggak usah. Tapi kalau yang jerawatnya kayak udah menahun, udah lama dan nggak tahu, udah bingung, udah mau pakai apapun gitu, udah nggak bisa, boleh sih dicoba, tapi harus yakin dulu. Karena kalau nggak yakin ya jangan dicoba. Tapi harus umur di atas 12 tahun, nggak boleh ibu hamil, ibu menyusui, atau lagi program hamil. Karena Roaccutane ini kan kandungannya isotretinoin. Karena isotretinoin ini kan vitamin A dengan dosis tinggi, yang fungsinya itu dia nyerap kelenjar minyak di dalam tubuh kita. Nah, efek sampingnya itu kayak bikin kulit muka kita kering, bibir kering, rambut rontok. Tapi kalau aku pribadi sih nggak ngalamin sampai yang kulit kering yang sampai gimana ya, karena mungkin sebelumnya kulit aku ini memproduksi minyak terlalu berlebih ya. Jadi kayak aku senang aja gitu pas konsumsi Roaccutane ini, karena tiap harinya aku bisa hemat oil control. Terus kalau buat rambut rontok sih kalau aku gak masalah ya, soalnya sebelum aku konsumsi ini juga kayaknya rambut aku emang udah rontok gitu. Terus efek samping lain yang lebih parah sih itu lebih ke buat ibu hamil ya, karena dia tuh kan fungsinya buat nyerap kelenjar minyak di dalam tubuh kita, jadi dia bisa ngeringin ovum kita gitu loh. Makanya nggak boleh dikonsumsi sama ibu hamil atau lagi yang program hamil. Jadi kalau kalian mau program hamil itu 3 bulan sebelumnya harus udah stop minum ini gitu. Banyak yang bilang sih katanya ini tuh bisa bikin kita susah hamil atau semacamnya gitu ya. Ya tapi kan yang balik lagi ya ke keyakinan kita gitu, percaya atau enggak ya. Kayak sih ya nggak tahu juga sih ya, tapi kan namanya kita ngonsumsi obat ini kan niatnya buat ngobatin jerawat. Jadi ya udahlah, kan semuanya atas kuasa Allah gitu. Ya udah, asal yakin aja konsumsi ini. Jadi aku konsumsi Roaccutane ini udah dari pertengahan November, aku nggak tahu tanggal berapa itu, sampai sekarang tanggal 6 Januari, dan lumayan udah kelihatan. Aku konsumsi yang Roaccutane yang 20 ml, karena Roaccutane ini kan ada beberapa dosisnya. Itu ada yang 10 ml, terus habis itu ada yang 10 ml, ada yang 20, ada yang 40, ada yang 80. Jadi tapi kan jerawat aku nggak terlalu yang parah banget ya, jadi aku konsumsi yang 20 ml. Sekarang belum aku udah gak ada bertusnya, tinggal bekas-bekasnya doang. Ini sih jerawat dapat ya, aku lagi halangan. Ini juga tinggal bekas, ini juga tinggal bekas-bekasnya aja ya, makanya aku senang. Jadi buat kalian yang mau nyoba harus yakin dulu. Pertama, kalau misalnya nggak yakin atau takut sama efek-efek sampingnya, jangan dicoba. Karena aku pas mutusin buat konsumsi ini, aku udah yakin, udah siap sama resiko-resiko efek sampingnya itu. Jadi kalau misalnya kalian yang belum yakin, jangan dicoba. Terus kalau misalnya masih ada jalan lain yang bisa kalian jalanin buat nyembuhin jerawat, cari yang mudah-mudah dulu ya sebelum kalian nyoba Roaccutane ini. Jadi jerawat itu sama aja kayak nyari jodoh, gak perlu cepat tapi harus tepat gitu loh.
Kalau misalnya udah nemu yang cocok, ya udah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Mungkin next aku bakal ngelanjutin tentang Roaccutane ini pemakaian 3 bulan atau 4 bulan. Soalnya kan Roaccutane ini cuma boleh dikonsumsi selama 8 bulan, nggak boleh lebih kalau nggak salah sih. Aku lihat di YouTube-nya siapa gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.